Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul elemen jalan rel pada infrastruktur kereta api. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fahriza, NPM 21314028. Untuk mata kuliah Rekayasa Jalan Rel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Implemen jalan rel merujuk pada struktur dan elemen-elemen yang digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan kereta api, termasuk rel, bantalan, dan komponen pendukung lainnya. Pentingnya jalan rel dalam sistem transportasi. Itu yang pertama, peran vital jalur rel kereta api sebagai sarana transportasi massal. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan perjalanan kereta api sangat bergantung pada kondisi jalan rel yang dibangun dari dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya, komponen utama dalam implemen jalan rel, yaitu rel atau bisa disebut rails, yang berfungsi yang pertama, fungsi rel sebagai jalur perlintasan kereta api. Yang kedua, material rel, baja, dan baja panduan untuk kekuatan dan ketahanan. Yang ketiga, jenis rel berdasarkan ukuran dan kekuatan, atau misalnya rel UIC 60, rel standar Indonesia. Terus yang kedua, bantalan rel atau sleeper case. Berfungsi bantalan dalam menahan rel pada posisi yang tepat dan menyebarkan beban jenis. Bantalan itu ada beberapa tipe, yaitu kayu, beton, atau plastik komposit. Terus yang ketiga ada bals atau kerikil. Fungsi bals untuk mendukung bantalan dan memastikan kestabilan rel. Yang kedua, material bals yaitu kerikil atau batu pecah yang memungkinkan air mengalir dengan baik dan mencegah gesekan horizontal. Yang keempat, itu ada jembatan atau struktur penunjang. Jembatan, terowongan, dan struktur lainnya yang mendukung jalur kereta api. Yang kedua, pentingnya desain dan konstruksi yang kuat untuk menopang beban kereta dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang kelima, sistem drainase. Pengaturan sistem drainase untuk menghindari kerusakan pada jalur rel akibat genangan air atau tanah yang terang. Terus ada perencanaan dan desain. Yang pertama, studi geoteknik untuk menentukan jenis tanah dan kedalaman pondasi yang dibutuhkan. Yang kedua, desain jalur rel yang mengakomodasi faktor-faktor seperti kemiringan, kelengkungan, dan beton. Terus ada pemasangan bantalan dan rel. Proses penampangan bantalan, beton atau kayu pondasi yang tepat. Yang kedua, pengikat rel pada bantalan yang menggunakan baut atau pengikat rel atau celip. Selanjutnya, itu ada penghamparan bals yang berfungsi penampang dan penyebaran bals untuk memastikan kestabilan jalur. Yang kedua, pengerasan bals agar tidak mudah bergerak. Selanjutnya ada pengujian dan pengecekan kualitas. Pengujian
Yang pertama itu kekuatan rel dan bantalan. Yang kedua, pemeriksaan kelurusan dan kestabilan rel dengan menggunakan peralatan modern seperti alat pengukur kelurusan rel atau bisa disebut rail strongness gauge. Next. Selanjutnya itu pemeliharaan dan perawatan implemen jalan rel. Yang pertama itu ada inspeksi berkala yang berfungsi melakukan inspeksi rutin terhadap rel, bantalan, dan bulge untuk mendeteksi kerusakan atau kehausan. Yang kedua itu penggantian rel dan bantalan yang berfungsi menyusun jadwal pergantian rel dan bantalan yang sudah aus atau rusak. Yang kedua, perawatan atau pergantian pada jembatan dan struktur penunjang. Ada yang ketiga, itu perbaikan bulge. Berfungsi untuk pemadatan atau penggantian bulge yang sudah terdesak atau tidak efektif. Selanjutnya, memelihara sistem drainase untuk mencegah kerusakan akibat genangan air. Next. Tantangan dalam implemen jalan rel. Yang pertama itu ada kondisi alam dan cuaca. Pengaruh cuaca ekstrim, hujan lebat, gempa bumi, suhu tinggi dapat merusak struktur jalan rel. Yang kedua, tantangan dalam pemeliharaan jalan rel di wilayah dengan medan berat atau rawan bencana alam. Terus ada tantangan yang kedua itu keterbatasan sumber daya. Salah satunya kekurangan anggaran untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan kereta api. Yang kedua itu terbatas tenaga kerja terlatih di sektor konstruksi dan perawatan jalan rel. Dan yang ketiga, tantangan itu meningkatkan lalu lintas kereta api. Penambahan beban akibat meningkatnya frekuensi dan kapasitas kereta yang dapat mempercepat kausan jalan rel. Yang kedua, perlunya peningkatan kapasitas jalan rel yang mendukung kereta api berat dan kecepatan tinggi. Next. Adapun teknologi terbaru dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan rel. Yang pertama, sistem pemantauan cerdas, yaitu memanfaatkan sensor dan teknologi load untuk membuat kondisi jalan rel secara real time. Yang kedua, sistem pengingatan dini untuk kerusakan atau potensi masalah struktur. Lanjut selanjutnya, teknologi pemasangan rel otomatis. Penggunaan mesin metode dalam pemasangan rel dan bantalan secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada teknologi rehabilitas rel berbasis teknologi. Teknik-teknik terbaru untuk memperpanjang umur jalan rel seperti pelapisan rel bahan anti korosi atau teknologi perawatan permukaan rel. Next. Untuk kesimpulannya,
Pentingnya implemen jalan rel dalam kinerja sistem kereta api. Itu yang pertama, implemen jalan rel yang kokoh dan merawat akan dukungan keamanan, kenyamanan, dan efisien operasional kereta api. Yang kedua, peran teknologi dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Adopsi teknologi canggih dan pemeliharaan yang efisien akan memperpanjang umur jalan rel dan meminimalkan gangguan operasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.